Banjir Darah di Borobudur, bagian kedua, karya Koping Ho. Pagi-pagi hari sekali, Sang Wikuduta Prayoga beserta Indrayana telah tiba di Candi Lokeshwara yang baru selesai dibangun. Para wiku, pendeta-pendeta Buddha dan penggawa kerajaan telah berkumpul di situ, mengatur persiapan untuk menerima kedatangan dan kunjungan Sang Maharaja Samaratungga bersama seluruh keluarga kerajaan dan para bayangkari keraton. Semua pekerjaan dan persiapan ini diatur dan dipimpin oleh Sang Mahadharma Mulya, yaitu kepala sekalian pendeta agama Buddha, seorang pendeta tua yang berkepala gundul dan yang menjadi orang paling berkuasa di daerah kerajaan Shailendra. Sesungguhnya pada pendapat para pendeta, Mahawiku Dharma Mulya kurang cakap dan tidak tepat untuk menjadi Mahawiku, karena pendeta itu terlalu kukuh dan keras dalam peraturan agama, bahkan terlampau keras sehingga kadang-kadang kekerasan hatinya itu tidak tepat terdapat dalam watak seorang pendeta linuwih. Ia diangkat menjadi Mahawiku berkat jasa-jasa ayahnya, yakni mendiang Mahawiku Dharma Murti, yang benar-benar telah berjasa dalam menegakkan dan memperluas agama Buddha. Karena mengingat jasa-jasa Mahawiku Dharma Murti, maka Sang Prabu Samaratungga mengangkat putra tunggal pendeta itu, yakni Mahawiku Dharma Mulya, untuk menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dan diberi gelar Mahawiku. Selain keras hati, juga pendeta kepala ini amat membenci penganut-penganut agama Hindu, terutama sekali membenci pemuja Batara Shiva. Oleh karena itu, di dalam hatinya ia merasa tak senang ketika Wikuduta Prayoga diangkat menjadi wiku oleh Sang Prabu, karena pada pendapatnya, seorang bekas pendeta pemuja Trimurti tidak patut menjadi pendeta Buddha. Akan tetapi, pendeta kepala ini tentu saja tidak berani membantah keputusan yang keluar dari mulut raja yang berkuasa. Pada zaman itu, orang masih memegang teguh apa yang disebut Sabda Ratu, yaitu ucapan seorang raja sekali keluar dari mulut merupakan hukum yang tak dapat diubah lagi. Selain itu, Wikuduta Prayoga berwatak halus dan selalu mengalah, dan sama sekali tidak pernah terlihat tanda-tanda bahwa pendeta baru ini akan membahayakan kedudukannya, serta melihat pula kenyataan bahwa pendeta ini adalah seorang yang sakti mandraguna dan amat berjasa kepada raja dalam pembuatan keris-keris pusaka ageman atau yang digunakan oleh Sang Prabu dan para senopati di kerajaan Shailendra. Maka selama ini, karena tidak ada alasan, Mahawiku itu tak pernah mengganggu Sang Wikuduta Prayoga. Sungguh pun pendeta ini cukup maklum akan dendam dan iri hati yang mengotori batin pendeta kepala itu. Setelah matahari melakukan tugasnya dengan baik, mengusir sisa-sisa kegelapan sang malam, terdengarlah suara gamelan yang merdu dan tampaklah rombongan Sang Prabu yang diiringkan oleh para pengawal barisan tamtama dan yang paling belakang mengiringi gamelan yang ditabur di sepanjang jalan. Para rakyat yang berbaris di kanan kiri jalan segera berlutut menyembah untuk memberi penghormatan kepada junjungan mereka itu. Sang Prabu Samaratungga duduk di atas kuda putihnya dengan sikap yang agung dan gagah. Wajahnya berseri gembira dan bibirnya selalu tersenyum. Permaisuri dan Sekar Kedaton duduk di dalam tandu yang tertutup oleh tirai sutra halus, sehingga dari dalam mereka dapat melihat keluar, akan tetapi pandangan mata dari luar hanya dapat melihat bayangan mereka saja. Para penggawa, pengawal dan barisan tamtama yang menjaga keselamatan keluarga raja ini semua tampak gagah-gagah dan mewah belaka, mengagumkan sebuah mata yang memandangnya. Degup jantung Indrayana makin mengencang, dan semenjak tadi, sepasang mata yang ditujukan kepada tandu yang dipikul oleh 6 orang wanita cantik. Tandu inilah yang diduduki oleh Sang Dyah Ayu Pramodawardhani. Memang putri ini mempunyai tata susila yang amat tinggi dan terkenal sekali. Ia tidak memperkenankan tandunya dipanggul oleh orang-orang lelaki. Oleh karena itu, maka pemikul tandunya semua perawan-perawan belaka yang cantik-cantik pula. Ada belasan orang darah jelita yang bertugas memikul tandunya berganti-ganti. Tandu dari permaisuri dan putri-putri lainnya dipikul oleh pemikul-pemikul laki-laki yang bertubuh kuat dan berwajah sopan dan keren.
Kalau semua tandu diturunkan di depan bangunan tarup yang sengaja didirikan untuk tempat berteduh keluarga raja dan para penumpangnya turun dari tandu, sehingga para penumpang dapat menyaksikan keindahan rupa dan pakaian sang permaisuri dan putri-putri lain, adalah sang putri Pramodawardhani sendiri yang memerintahkan kepada para pemikulnya untuk memikul tandu itu terus memasuki bangunan. Setelah tiba di sebelah dalam, barulah ia turun dari tandunya dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh para pendeta. Tempat untuk para putri ini pun tertutup oleh tirai sutra hijau pupus yang menghalangi pandangan mata para rakyat yang berlutut di luar bangunan panggung itu. Bukan main kecewa dan mendongkolnya hati Indrayana. Saat yang telah lama dinanti-nantikan itu setelah tiba, ternyata hanya mendatangkan rasa kecewa di dalam hatinya. Ia telah membayangkan betapa akan senangnya dapat mencuri pandang kepada wajah putri jelita itu. Dan entah telah berapa kali ia telah bermimpi melihat wajah putri yang cantik jelita itu. Akan tetapi ternyata setelah putri itu berada di tempat yang sedemikian dekatnya, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melihatnya. Jangankan memandang wajahnya, melihat jari kakinya pun tak dapat. Alangkah angkuh dan sombongnya, Indrayana berpikir dengan hati yang mendongkol. Sampai bagaimana hebatkah sih kecantikannya maka ia sedemikian sombong? Apakah ia menganggap bahwa pandangan mata orang lain terlalu kotor untuk dapat melihat kecantikannya? Sang Chandra yang demikian elok cantiknya pun masih tidak sesombong dia, dan sedikitnya sebulan sekali pasti akan memperlihatkan wajah sepenuhnya kepada semua orang yang ingin mengaguminya. Apakah wajahnya lebih elok daripada bulan purnama? Demikianlah setelah para pendeta itu mulai menjalankan upacara dan telah terdengar mereka membaca doa dan mantra, Indrayana sama sekali tidak memperhatikan upacara itu, dan pikirannya penuh dengan lamunan tentang putri yang membuatnya menjadi gemas itu. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di depan candi, dan sang Prabu sendiri sampai turun dari tempat duduknya, lalu turun pula dari anak tangga panggung itu untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi dari dekat. Indrayana juga tersadar dari lamunannya, dan ia melihat seorang petapa yang berjenggot panjang, berpakaian putih dan bermata tajam sedang melangkah lebar ke arah candi. Sungguh pun tubuhnya hanya kurus kering, namun pada pundak kirinya ia memanggul sebuah patung batu yang amat indah ukirannya. Di kanan kiri pintu masuk di kaki candi itu terdapat patung Dewi Kembar yang menjadi pelayan dan pengikut Dewi Tara, yaitu Shakti atau istri dari sang Lokeshwara. Dewi Kembar ini duduk di atas bunga teratai yang terdukung oleh naga dan nagi, sepasang ular sakti. Petapa yang memanggul patung itu lalu menggunakan tangan kanan untuk menggeser patung Dewi Kembar ke kanan kiri, sehingga di atas pintu itu terdapat tempat yang kosong. Lalu ia meletakkan patung yang dipanggulnya tadi di atas pintu itu. Terdengar seruan-seruan kagum ketika semua mata memandang ke arah patung itu. Inilah patung Dewi Tara yang indah bukan main, tiada bandingnya. Di dalam candi Lokeshwara itu memang ada juga sebuah arca dari Dewi Tara. Akan tetapi apabila dibanding dengan arca ini, maka arca yang berada di sebelah dalam itu tampak buruk, bagaikan tembaga bersanding batu pualam. Ukiran-ukirannya sedemikian halus, indah dan hidup, sehingga seakan-akan semua orang melihat Dewi Tara sendiri melayang turun dari sorga loka dan berdiri di atas pintu candi itu. Tak mungkin ada seorang pun ahli ukir di seluruh Shailendra yang dapat membuat patung sehebat itu. Pembuatnya tentu adalah seorang Mataram, seorang pemuja Trimurti, pemuja Betara Brahma, Wisnu dan Shiva. Pada saat semua orang menahan nafas karena selain kagum akan keindahan patung itu, juga kagum dan heran melihat keberanian petapa asing itu sehingga keadaan menjadi sunyi. Terdengar bentakan keras dan Mahawiku Dharma Mulya melompat ke arah petapa yang masih berdiri tersenyum-senyum memandangi patungnya dengan puas. "Keparat jahanam, engkau berani menghina kami?" Sambil berkata demikian, Mahawiku Dharma Mulya mencabut keris pusakanya dan menyerang lambung petapa itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada tangan yang menyekap pergelangan tangan kanannya, dan tangan ini ternyata kuat sekali. Ketika Dharma Mulya menengok, dengan marah ia melihat bahwa penahannya itu bukan lain adalah Sang Wiku Duta Prayoga.
Wikuduta Prayoga, mengapa engkau menahan niatku? Mahawiku Dharma Mulia membentak marah. Mahawiku yang mulia, ingatlah bahwa keris ini adalah buatanku. Perasaan hatiku tidak dapat membiarkan orang lain mempergunakannya untuk membunuh orang yang tak berdosa. Seorang berdebah yang sengaja datang mengacau dan menghina candi suci kita tidak berdosa. Setidaknya dengarlah dulu keterangannya, dan Sang Prabu sendirilah yang berhak memutuskan apakah dia berdosa atau tidak, jawab Wikuduta Prayoga. Sementara itu petapa yang membawa patung Dewi Tara itu tersenyum sambil memandang kepada Duta Prayoga. Sungguh pun engkau telah berganti jubah. Ternyata kebijaksanaanmu masih tak berubah, Duta Prayoga. Kemudian pertapa itu lalu melangkah maju dan memberi hormat kepada Sang Prabu Samaratungga, kemudian berkata, "Maafkan aku Sang Prabu apabila tindakanku ini dianggap lancang dan mengacau keadaan. Sesungguhnya tiada maksud buruk dalam niatku. Tak lain hanya hendak mempersembahkan sebuah patung Dewi Tara ini kepadamu. Candi Lokeshwara ini dibangun di tempat yang baik dan mempunyai tugas yang baik pula. Maka sayang kalau tidak ada arcanya yang baik. Biarlah Sang Betari Tara akan memberi berkah kepada candi ini." Orang-orang yang berada di situ, terutama sekali Mahawiku Dharma Mulia, menjadi marah sekali mendengar ucapan dan melihat sikap yang sama sekali tidak menghormati Maharaja Samaratungga itu. Petapa itu seakan-akan sedang bicara kepada seorang kawannya sendiri. Akan tetapi Sang Prabu Samaratungga adalah seorang yang berpandangan luas dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Sungguh pun ia beragama Buddha, namun ia tak pernah membenci pemeluk agama lain. Permusuhannya dengan kerajaan Mataram sesungguhnya bukan timbul dari hatinya yang memendam atau membenci, akan tetapi ditimbulkan oleh keagungan seorang raja yang harus membela agama dan kepentingan rakyat. Kini menghadapi pertapa itu, Sang Prabu tersenyum dan berkata dengan senang dan halus, "Paman Begawan, terima kasih atas sumbanganmu yang amat indah untuk candi ini. Akan tetapi, harap engkau suka menaruhkan patung itu di atas pintu belakang candi, jangan di pintu depan." Ucapan Sang Prabu Samaratungga ini sebenarnya mengandung dua maksud. Pertama-tama, ia menerima pemberian patung itu agar jangan mendatangkan sakit hati kepada si pemberi, dan kedua, ia minta agar patung itu ditaruh di pintu belakang, sehingga dengan demikian ia tak akan menyinggung perasaan para wikunya sendiri. Sang Prabu mengharapkan bahwa penerimaan yang bersyarat ini akan memuaskan hati kedua pihak yang sedang panas itu. Akan tetapi pertapa itu menjadi merah wajahnya mendengar ucapan ini, dan ia berkata sambil menahan kemarahannya, "Sang Prabu, keaslian tembaga tak akan lenyap biar oleh sepuhan emas sekalipun. Pada luarnya kau menerima persembahanku dan bersikap manis. Akan tetapi itu hanya sepuhan belaka. Sebelah dalam kau menghinaku. Bagaimana bisa patung Dewi Tara yang mulia ini ditaruh di pintu belakang? Itu penghinaan namanya." "Adi Panembahan Bayu Murti," tiba-tiba Wikuduta Prayoga berseru, "mengapa engkau tak melihat kebijaksanaan Sang Prabu? Mengapa engkau tak mengerti kebijaksanaan besar ini? Di manakah kewaspadaanmu?" Duta Prayoga, sekarang nampaklah juga bahwa kau pun membela agama barumu. Bagus." Akan tetapi Sang Prabu Samaratungga memberi isyarat kepada Wikuduta Prayoga yang hendak membantah lagi. Sang Prabu mengangkat tangan kanannya dan berkata kepada pertapa yang bernama Panembahan Bayu Murti ini dengan suara yang masih halus dan tenang, "Paman Begawan, jangan salah terima. Menaruhkan seorang wanita di pintu belakang sekali-kali bukan penghinaan. Bukankah memang menjadi bagian para wanita berada di pintu belakang? Adakah dapur yang berada di depan rumah?" Panembahan Bayu Murti tersenyum. "Sang Prabu, kau cerdik. Memang benar tempat wanita di bagian belakang rumah. Akan tetapi Dewi Tara bukanlah wanita sembarang wanita. Betapapun juga dia adalah seorang syakti atau istri, dan tetap saja tempatnya adalah di sebelah dalam dan belakang." Tiba-tiba Panembahan Bayu Murti tertawa bergelak. Ia melompat ke arah kaki candi dan berdiri di depan patung yang indah tadi. Ia lalu mengeluarkan kesaktiannya, dan kedua tangannya setelah menyembah lalu meraba muka patungnya yang cantik dan indahnya itu. "Sang Prabu, dia telah baik-baik.
Apakah patung ini masih tetap harus ditaruh di belakang? Sang Prabu Samaratungga memandang dan berdebar jantungnya. Juga semua orang yang memandang kepada patung itu mengeluarkan suara tertahan. Patung itu kini telah berubah raut mukanya dan persis sekali menyerupai wajah sang Kusumaning Ayu Pramodawardhani. Memandang arca itu seakan-akan melihat sang putri mahkota sendiri. Akan tetapi Maharaja Samaratungga tetap berlaku tenang dan sekali lagi menegaskan, dia pun harus berada di belakang. Itulah kewajiban seorang wanita sejati. Setelah berkata demikian, sang Prabu memeramkan matanya sejenak. Ia telah mengeluarkan putusan bagi patung itu, bagi putrinya sendiri, dan ia tetap pada pendiriannya. Memang putrinya adalah putri mahkota yang akan menggantikan kedudukannya. Akan tetapi tetap saja putrinya harus menikah. Dan setelah menjadi seorang istri, adalah kewajiban yang terutama untuk melayani suami, untuk membereskan keadaan di dalam dan di belakang rumah. Panembahan Bayu Murti tertawa bergelak. Hahaha, bagus Sang Prabu, bagus. Cipta Pendeta Sabda Ratu. Dua hal yang tak dapat diingkari lagi kenyataannya. Nah, selamat tinggal. Mahawiku Dharma Mulya semenjak tadi telah menahan amarahnya. Kini melihat Panembahan Bayu Murti hendak pergi, ia cepat menghadang dan membentak. Dukun lepus tukang tenung. Setelah kau melakukan kegaiban sulap dan menipu kami, jangan harap kau dapat pergi begitu saja. Sambil berkata demikian, Mahawiku Dharma Mulya lalu mengulur tongkatnya dipukulkan ke arah kepala Panembahan itu. Bayu Murti maklum akan kehebatan dan keampuhan tongkat ini. Biarpun ia memiliki kesaktian yang tinggi, namun berbahayalah apabila tongkat itu sampai mengenai tubuhnya. Ia cepat melompat jauh ke belakang dan sambil tersenyum-senyum ia melarikan diri. Kejar! Tangkap! Seru Mahawiku Dharma Mulya dengan geramnya. Para pengawal dan para wiku segera bangun dan mengejar Panembahan Bayu Murti. Akan tetapi gerakan Panembahan Bayu Murti luar biasa cepatnya bagaikan tiupan sang bayu. Maka sebentar saja para pengejarnya telah tertinggal jauh sekali. Kalau semua orang memperhatikan dan menunjukkan pandangan matanya kepada Panembahan yang aneh itu, adalah Indrayana seorang yang hanya mengerling sebentar saja karena ia tidak pernah melepaskan pandang matanya dari tirai sutra hijau pupus yang menyembunyikan para putri, terutama putri mahkota. Pada saat keributan terjadi, tiba-tiba tirai itu tersingkap sedikit dan tersembuhlah sebuah lengan tangan. Terbelalak mata Indrayana melihat lengan itu. Alangkah indahnya lengan itu, sempurna lekuk-lekuknya, kulitnya halus putih kekuningan, bagaikan gading gajah yang tiada cacat. Dari lengan yang indah itu seakan-akan keluar cahaya yang indah dan keharuman semerbak. Tak salah lagi, pikirnya. Inilah tangan lengannya, lengan Kusumajelita Pramodawardhani. Siapa lagi orang yang mempunyai lengan seindah itu? Putri biasa saja, bahkan bidadari sekalipun, tak mungkin mempunyai lengan seindah itu. Ia memandang ke kanan kiri dan melihat semua orang tengah memperhatikan kepada pertapa itu. Cepat Indrayana melompat bagaikan seekor burung serikatan memasuki pintu besar panggung itu, dan sebelum para putri yang berada di dalam sempat menghalanginya, ia memegang tirai sutra hijau pupus itu dan membukanya. Wajah cantik jelita, elok, ayu, dan agung yang menyambutnya dari balik tirai, wajah pemilik lengan itu benar-benar membuat Indrayana bagaikan terkena hikmah. Ia berdiri setengah berlutut, tangan kanan memegang ujung tirai, tangan kiri menekan dada karena dadanya terasa akan pecah, tak kuat menahan degup jantungnya yang menggelora. Mata itu bagaikan bintang pagi, indah cemerlang bersinar lembut penuh kemesraan. Dan bibir itu, belahan kulit tipis halus membayangkan daging dan darah yang merah segar, membasah dengan bentuk yang indah sempurna. Indrayana terpesona dan hanya memandang dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Pramodawardhani juga terkejut dan tercengang melihat tirai itu dibukakan orang sedemikian tiba-tiba, dan ia memandang kepada pemuda yang sedang berlutut di depannya itu tanpa berkata-kata. Hatinya kagum melihat ketampanan dan keberanian pemuda ini. Akan tetapi pikirannya marah menyaksikan kekurang ajarannya ini. Dia adalah Raden Bagus Indrayana, putra dari Sang Wiku Duta Prayoga.
kata seorang darah pelayan sambil memandang kagum. Memang Indrayana amat terkenal di antara darah pelayan dan hampir semua perawan di kota Praja, kecuali putri-putri Kedaton dan bangsawan tinggi telah tahu pula siapa adanya sang bagus Indrayana yang namanya saja apabila disebut orang dapat mempercepat jalannya darah dalam tubuh mereka. Pramodawardhani pernah mendengar nama pemuda ini disebut-sebut oleh para pelayannya yang memuji-muji pemuda itu. Kini mendengar nama ini, ia sekali lagi memandang kepada Indrayana dan berkata sambil mencibir dengan bibirnya yang merah, membuat wajahnya tampak lebih manis lagi. Begini sajakah macamnya Indrayana? Pemuda kurang ajar, untuk kelancangan ini kau akan dihukum penggal kepala. Dalam keadaan masih terpesona, Indrayana tersenyum dan menjawab, jangankan hanya hukum penggal kepala, biarpun akan hancur lebur seluruh tubuh hamba rela dan puas. Nikmat dan bahagia yang tercurah kepada hamba dalam pertemuan ini jauh lebih besar daripada segala macam hukuman. Pada saat itu, karena tirai dibuka, barulah Pramodawardhani dapat memandang patung Dewi Tara yang berada di atas pintu depan candi itu. Demikian pula para pelayannya dan juga putri yang lain. Terdengar jerit tertahan ketika putri itu memandang wajah patung itu dan juga para pelayan berseru kaget dan heran. Itu adalah patung Kusumaning Ayu Pramodawardhani sendiri, bisik seorang pelayan dengan mata terbelalak. Memang persamaan muka patung itu dengan Pramodawardhani amat mengherankan. Baru sekarang pula Indrayana memalingkan muka dan memandang ke arah patung itu dan ia pun tertegun. Pada saat itu para perwira dan juga Mahawiku Dharma Mulya melihat bahwa Indrayana berada di depan tirai penutup ruang tempat para putri. Maka bukan main marah para wiku. Juga sang Prabu Samaratungga sendiri melihat hal ini menjadi marah. Pemuda dari manakah berani berlaku kurang patut dan melanggar kesusilaan? Serunya marah dan beberapa orang prajurit telah melompat ke atas untuk menangkap pemuda itu. Pramodawardhani sendiri cepat menarik tirai yang masih dipegang oleh Indrayana sehingga tirai itu tertutup kembali. Indrayana maklum akan pelanggaran yang dilakukannya, maka sambil tersenyum-senyum bahagia dan kedua matanya bersinar-sinar penuh seri gembira, ia melompat keluar panggung. Dengan hormat dan hikmat, ia menyembah di hadapan sang Prabu Samaratungga. Kemudian ia melompat lagi keluar candi. Para wiku dan tamtama mengejar hendak menangkapnya. Sungguh pun sang Prabu sendiri belum memberi perintah untuk menangkap pemuda itu. Indrayana mengulurkan tangan, mengambil patung Dewi Tara yang diletakkan oleh Panembahan Bayu Murti tadi di atas pintu, lalu memandangnya dan melompat pergi dari tempat itu. Indrayana! Terdengar suara ayahnya berseru menegur. Indrayana berpaling dan tersenyum kepada ayahnya. Ayah, aku hendak menyusul Eyang Begawan. Dan pemuda itu terus melanjutkan larinya yang amat cepat, sehingga percuma saja para perwira dan tamtama mengejarnya. Maka Wiku Dharma Mulya dan para wiku lainnya lalu menyerbu dan menangkap Wiku Duta Prayoga. Lalu diseretnya ayah Indrayana itu di depan Maharaja Samaratungga. Gusti Prabu, Wiku Duta Prayoga harus diberi hukuman yang layak, seru Wiku dengan amat marahnya. Sudah terang dia mempunyai hubungan dengan Pertapa yang datang mengacau tadi, dan mungkin dia yang merencanakan bersama untuk menghina Candi Sang Lokeshwara yang suci. Kedua kalinya dia sengaja menghalangi hamba ketika hamba hendak memberi hukuman kepada Pertapa Kepara tadi, tanda bahwa memang dia benar-benar mempunyai hubungan, karena dahulu ia adalah kawan sekepercayaan dan seilmu. Ketiga, putra tunggalnya telah menjalankan pula melanggar adat, berani menghina dan membuka tirai tempat peristirahatan para putri, dan bahkan berani pula mencuri dan membawa lari patung. Kali ini Maharaja Samaratungga tak dapat menahan sabar lebih lama lagi. Kekurang ajaran Indrayana yang berani mengganggu putrinya sudah amat keterlaluan. Akan tetapi keberaniannya mengambil patung itu melewati batas. Masukkan dia dalam kurungan dan carilah pemuda itu, katanya singkat. Kemudian dengan wajah muram, raja ini lalu memberi tanda untuk kembali ke dalam istana. Indrayana yang membawa patung berlari cepat bagaikan seekor rusa muda meninggalkan ibu kota Shailendra. Pemuda ini sama sekali tak pernah menyangka bahwa perbuatan yang amat berani itu menyebabkan ayahnya ditangkap dan dikurung. Indrayana berlari menuju ke utara sepanjang Kali Progo, lalu menyusur pantai Kali Elo. Hati pemuda ini girang dan bahagia sekali. Di depan matanya terbayang wajah dan bentuk tubuh sang Dyah Ayu Pramodawardhani
Putri mahkota yang cantik jelita melebihi segala bidadari kayangan itu. Entah berapa kali sudah Indrayana memandangi wajah patung yang dipondongnya, berhenti berlari, membelai-belai patung itu, dipeluk dan diciuminya dengan penuh kasih sayang, sampai membisikkan kata-kata dengan mesra. "Pramodawardhani adinda sayang, alangkah cantik manis wajahmu, alangkah halus kulitmu, sinar matamu menembus jantungku, senyum bibirmu meruntuhkan imanku. Wahai adinda, Wardhani kekasihku." Ia lalu memeluk leher dan pinggang patung itu dan mendekap dada patung yang montok itu erat-erat pada dadanya sendiri, lupa sama sekali akan keadaan di sekelilingnya dan merasa seakan-akan patung itu adalah sang putri sendiri. Akan tetapi kemudian ia merasa betapa dada patung itu tidak membalas getaran gelora dadanya. Sadarlah ia bahwa yang sedang dibelai dan digandrungi itu tak lain hanyalah sebuah arca batu yang mati. Setelah demikian baru pemuda itu duduk di dekat patungnya sambil melamun dengan pandangan sayu dan wajah muram. Bagaimana ia dapat tergila-gila kepada seorang putri mahkota, calon pengganti sang Prabu Samaratungga, calon ratu. Sedangkan ia hanya putra seorang pembuat keris, putra seorang wiku sederhana. Tak terasa lagi, Indrayana menutup mukanya dengan kedua tangan, dan betapapun ia telah menguatkan hatinya, tetap saja dari celah-celah jari tangannya nampak air mata menitik keluar. Betapapun juga, arca batu itu merupakan hiburan baginya, merupakan penawar rindu. Kepada patung ini ia bicara, membuka segala rahasia hatinya, berlaku seakan-akan patung itu adalah Pramodawardhani sendiri. Seakan-akan ia sedang melakukan perjalanan yang amat menyenangkan dengan putri kekasihnya itu. Pada suatu hari di dalam perjalanannya menuju ke Gunung Muria menyusul eyangnya itu, Indrayana tiba di lereng Bukit Ungaran. Ia tidak mau menunda perjalanannya, masuk keluar hutan dan melompati jurang-jurang yang menghadang di depannya. Ketika ia masuk pula ke dalam sebuah hutan yang amat liar dan penuh dengan pohon-pohon jambe, berlompatan keluar belasan orang tinggi besar. Melihat pakaian mereka yang serba hitam itu, teringatlah Indrayana akan cerita orang bahwa di dalam hutan-hutan yang liar terdapat segerombolan perampok yang amat besar pengaruhnya dan amat banyak pengikutnya, yaitu yang menamakan dirinya gerombolan Serigala Hitam atau Jambuka Ireng. Menurut kabar yang didengarnya, gerombolan ini dikepalai oleh seorang pendeta Hindu yang menyembah Betari Durga dan yang berkawan dengan sekalian iblis dan setan yang menjadi hamba sahaya Betari Durga, ratu sekalian iblis itu. Banyak sekali berita yang aneh-aneh dan menakutkan yang diceritakan orang tentang pendeta Hindu itu, sehingga Indrayana yang menghadapi serombongan orang-orang tinggi besar berpakaian hitam itu berlaku amat hati-hati. "Saudara-saudara ini siapa dan ada keperluan apakah maka menghadang perjalananku?" tanya pemuda itu dengan suara tenang. Seorang di antara 13 orang yang berpakaian hitam itu, orang yang tertua dan berkumis tebal dan melintang seperti kumis Gatot Kaca, melangkah maju dan tertawa bergelak. "Bocah bagus dan halus seperti Arjuna, engkau hendak mengetahui siapa kami? Dengarlah ini baik-baik. Engkau sedang berhadapan dengan sepasukan prajurit Jambuka Ireng. Namaku Reksasura dan aku adalah pemimpin dari pasukan kecil ini. Jejaka yang bagus dan elok, engkau siapakah dan hendak pergi kemanakah?" "Aku adalah seorang kelana yang hendak menikmati keindahan alam Mayapada di mana saja kedua kakiku membawa aku tiba. Namaku dan tujuanku tidak ada artinya dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua," jawab Indrayana. "Hahaha, tinggi hati dan angkuh tanda darah bangsawan. Bocah bagus, nama dan tujuanmu memang tidak perlu bagi kami. Akan tetapi memang tidak demikian dengan patung yang engkau pondong itu. Patung itu indah sekali dan cantik jelita. Kami amat perlu dengan patung-patung macam itu. Engkau harus meninggalkan patung itu kepada kami. Baru engkau boleh melanjutkan perjalananmu melalui hutan ini." Indrayana merasa marah sekali mendengar patungnya diminta. Orang boleh minta apa saja daripadanya. Segala harta benda yang ia miliki dapat ia berikan kepada orang dengan rela dan senang hati. Akan tetapi patung ini seakan-akan orang minta kekasihnya. "Aku pernah mendengar bahwa Serigala Hitam hanyalah memuja seorang dewi, yaitu Betari Durga. Patung ini kan bukan patung sang Betari Durga. Untuk apa kalian minta?"
Reksasura kembali tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Memang, Betari Durga adalah sembahan kami, pemberi kesaktian dan kekuatan, pembasmi musuh-musuh kami. Akan tetapi, Sang Betari sebagai ratu tertinggi dan terbesar mempunyai banyak pelayan dan pengiring yang terdiri dari darah-darah jelita. Patung ini cukup cantik, jelita, dan menarik. Pantas menjadi pelayan baru dari Sang Betari. Sayangnya tubuhnya tertutup pakaian. Akan tetapi mudah saja, kami akan dapat menghilangkan pakaian yang menutupi tubuhnya yang indah itu." Kembali Reksasura tertawa bergelak. "Engkau menghina agama para Syailendra," Indrayana membentak. "Berani benar engkau mengucapkan kata-kata kotor itu di hadapan Arca Sang Dewi Tara, Syakti dari Sang Lokeshwara." Kembali Reksasura tertawa bergelak. Kini kawan-kawannya juga ikut menertawakan Indrayana. Anak muda, jangan kau mencoba untuk menipu atau menakut-nakuti kami. Di tempat kami banyak terdapat Arca Dewi Tara yang indah-indah, dan kami sudah kenal baik kepadanya. Seperti juga lain dewi-dewi, semuanya menjadi abdi pelayan dari Sang Maha Betari Durga. Dan patung yang kau pondok itu sungguh pun bentuk tubuhnya semontok bentuk tubuh Dewi Tara. Akan tetapi wajahnya bukan wajah Dewi itu. Hahaha, jangan kau hendak menipu kami, bocah bagus." Indrayana teringat akan cerita orang bahwa kaum serigala hitam ini memang sudah terkenal sebagai pengumpul patung-patung wanita yang indah-indah dan cantik. Sudah seringkali merampoki candi-candi hanya untuk membawa lari patung-patung bidadari dan wanita cantik. Maka bukan hal yang mengherankan apabila Reksasura itu paham betul akan bentuk dan wajah patung Dewi Tara. Memang patung ini telah diubah, Indrayana mengaku terus terang. Akan tetapi perubahan ini bahkan menjadi pantangan besar bagi kalian untuk menjamah dan menghina patung ini. Ketahuilah hai orang-orang sesat, bahwa patung itu adalah Arca Kusumaning Ayu Pramodawardhani, seorang putri mahkota dari kerajaan Syailendra. Oleh karena itu jangan mengganggu dan biarkan aku lewat. Kalau kalian menghina patung ini, berarti kalian berkhianat kepada Sang Prabu dan putrinya." Reksasura dan kawan-kawan saling pandang dan timbul sinar gembira pada mata mereka. "Bagus, kebetulan sekali anak muda. Telah lama kami mendengar kecantikan Putri Pramodawardhani. Sayang sekali tidak pernah ada patungnya yang dapat kami bawa untuk menghias candi kami. Sekarang kau membawa patung yang kami inginkan itu, dan benar saja Pramodawardhani ternyata cantik jelita, tak kalah oleh dewi-dewi kayangan lainnya. Serahkan patung itu kepada kami." "Kau berani menghina junjunganmu," bentak Indrayana. "Tidak ada junjungan lain bagi kami selain Sang Maha Betari Durga," jawab Reksasura. "Keparat!" Indrayana tak dapat lagi menahan marahnya. "Kalian berani menghadang perjalanan Raden Indrayana sama dengan sekawanan tikus berani mengganggu seekor harimau. Sumbarmu seperti seorang jagoan saja anak muda. Benar-benar tidak kau serahkan patung itu kepadaku. Kalau belum pecah dada Indrayana, tak mungkin kau akan menjawah patung yang suci ini," jawab pemuda itu dengan gagah. "Bocah sombong, kalau begitu akulah yang akan membikin pecah dadamu." Orang ini bermuka hitam, berkepala gundul, dan sepasang matanya bundar bagaikan jengkol. Setelah berseru keras, ia lalu menubruk maju dan menggunakan tangan kanannya menumbuk dada Indrayana yang telanjang. Tangan ini lebarnya hampir menyamai lebar dada Indrayana. Kulit telapak tangan tebal dan keras, jari-jarinya sebesar pisang emas, dan ketika tangan itu memukul, sambaran anginnya terasa meniup, tanda bahwa tenaga pukulan itu hebat sekali. Dengan pukulannya ini, si gundul bermuka hitam ini dapat merobohkan sebatang pohon yang sepelukan orang besarnya. Kalau yang ditumbuknya itu dada orang lain, agaknya si muka tebal ini akan dapat membuktikan ancamannya tadi. Akan tetapi kini ia menghadapi Raden Indrayana, seorang pemuda gemblengan yang semenjak kecil mempelajari ilmu kepandaian tinggi dan aji kesaktian dari ayahnya, seorang pertapa yang sakti. Selain mempelajari ilmu kedikdayaan, Indrayana juga adalah seorang ahli tapa yang kuat dan tekun, sehingga ia memperoleh kekuatan batin dan tenaga dalam yang tak kelihatan, akan tetapi yang jauh lebih besar kekuatannya daripada tenaga luar atau besar yang timbul dari otot-otot yang terlatih. Ketika telapak tangan yang tebal dan lebar itu menghantam dada Indrayana, terdengar suara blak. Dan menurut pantasnya, dada Indrayana tentu akan remuk, dan setidaknya tubuhnya akan terpental jauh karena tenaga dorongan yang luar biasa itu.
Akan tetapi sungguh aneh, karena bukan saja tubuh Indrayana tidak bergeming seakan-akan tadi yang menyambar dadanya hanya seekor lalat belaka, bahkan lawannya segera menjerit kesakitan dan memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya. Indrayana tentu saja tidak membiarkan dirinya dipukul tanpa membalas. Cepat bagai kilat menyambar, kakinya bergerak maju dan membuat gerakan 2 kali, sekali dengan tangan kanan dan sekali lagi dengan kaki kiri. Tangan kanannya itu dengan jari-jari terbuka menyodok lambung si muka hitam, sedang kakinya menyepak ke arah tulang kering lawan. Aduh, tobat! Si gundul bermuka hitam itu menjerit, sebentar memegang tangan kanan, sebentar menekan perut yang tiba-tiba menjadi mulas, dan kedua kakinya berjingkrak karena tulang kering kakinya yang dimakan oleh tenaga Indrayana terasa sakit sekali menusuk jantung. 2 orang anggota gerombolan itu menjadi marah dan cepat menerjang dari kanan dan kiri sambil memukul kepala dan tubuh Indrayana. Pemuda yang hanya melawan dengan 1 tangan itu, karena tangan kirinya memodong patungnya, cepat mengelak dan mendoyongkan tubuh ke belakang. Akan tetapi cepat pula menyusul ke kanan dan mengulur tangan kanan menjambak rambut penyerang dari kanan. Kemudian pada saat penyerang dari kiri menyerbunya, ia menyentak keras dan menarik rambut lawan sebelah kiri yang mau menyerang. Brok! Aduh! 2 tubuh yang tinggi besar itu bertuburkan dan dengan cepat sekali kepala mereka saling membentur seperti 2 buah kelapa besar dibenturkan. Seketika itu juga benjol besar membengkak keluar dari bagian kepala yang diadu tadi, membuat mata mereka gelap melihat bintang-bintang menari. Bukan main marahnya hati Raksasura melihat kekalahan 3 anak buah pasukan Serigala Hitam yang rata-rata memiliki tenaga dan kepandaian bertempur yang lumayan karena semuanya mendapat latihan. Bagaimana mungkin 3 orang kawannya itu roboh dalam segebrakan saja menghadapi anak muda yang masih pantas disebut anak-anak ini? Raksasura tentu saja memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada anak-anak ini. Maka dengan hati penuh geram dan marah, ia lalu mencabut senjata yang mengerikan. Senjatanya ini adalah sebatang klewang yang amat lebar dan tajam. Akan tetapi pada punggung klewang itu bukan rata seperti klewang biasa, melainkan bergigi tajam seperti gigi gergaji. Indrayana, cabutlah senjatamu kalau kau memang benar laki-laki. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.